Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Sri Mulyani mengatakan kenaikan gaji PNS belum dibayarkan karena dokumen pengajuan rapel gaji PNS baru masuk mendekati bulan April, sehingga dokumen kenaikan gajinya belum direvisi. Saat ini kementerian dan lembaga sedang menyiapkan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran untuk rapel gaji. Nantinya kenaikan gaji PNS, Sri Mulyani pastikan kenaikan gaji PNS akan dibayarkan. Coba kita perhatikan belanja negara. Belanja negara itu terdiri dari belanja KL, belanja BUN, dan TKDD. Kita buka lagi di dalam belanja negara, Bapak. Karena kalau kita bicara tentang 20% belanja negara, Pak Dolfi, ya, berarti kan ada numerator, ada denominator, ada pembilang dan penyebut. Nah, penyebutnya kan belanja negara nih, Pak. Nah, Pak Dolfi tahu kalau belanja negara seperti belanja pegawai, kita sudah rancang. Ada tukin, ada gaji pokok, ada tunjangan segala macam, itu kita pensiun, kita sudah rencanakan. Jadi relatif kalau kita bilang 20% dari belanja pegawai barangkali akan tetap, karena sudah direncanakan dan tidak bergerak. Tapi coba kita lihat Pak Dolfi, belanja komponen yang lain. Pertama, kategori belanja barang dan modal saja. Belanja modal tergantung dari penyerapan. Kalau penyerapannya lebih rendah berarti 20%-nya bisa terlewati. Kalau belanja barang, perjalanan dinas segala macam plus program-program, itu pun penyerapannya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Waktu terjadi El Nino kita nambah bansos, itu menjadi belanja barangnya naik. Sehingga 20% yang awal menjadi seolah-olah lebih rendah kan Pak Dolfi. Namun Pak Dolfi juga memahami selain belanja KL tadi pegawai, barang, dan modal, di belanja BUN Pak Dolfi lihat ada dua komponen yang cukup besar. Subsidi dan kompensasi, dan juga belanja bunga. Dua ini bergerak Pak Dolfi. Kadang-kadang exchange rate naik, subsidi jadi melambung tinggi. Sehingga the 20%, 20%-nya itu bisa saja menjadi turun hanya karena subsidinya menggelembung atau karena biaya. Jadi kalau bicara tentang by design Pak Dolfi, kami mendesainnya waktu RUU APBN itu 20%. By default jadinya adalah tergantung dari beberapa komponen karena pembaginya itu bergerak, ya dia bergerak. Itu satu dulu dari prinsip penghitungannya. Yang kedua, kenapa sebagian tadi disebutkan juga masuk di dalam pembiayaan Pak Dolfi untuk belanja pendidikan. Bukan karena kita tidak atau menghindari atau menyembunyikan. Mengelola kas negara dan keuangan negara, bendahara negara dari sebuah negara. Jangankan negara, rumah tangga kita aja kita nggak bisa 100% Pak. Jadi poin saya sebagai bendahara negara, kami memang menyediakan sebuah bantalan atau cushion. Karena ekonomi itu bergerak terus, belanja negara juga bergerak terus. Sehingga tidak bisa secara mekanik 20% seperti yang dibayangkan. Tapi itu merupakan bagian dari manajemen keseluruhan fiskal policy dari APBN mengikuti konstitusi, namun pada saat yang sama kita tetap transparan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan Pak Dolfi, coba kalau kita mau melakukan take stock kinerja APBN selain memang konstitusi minta 20%, kan APBN tidak melulu hanya untuk yang 20% pendidikan Pak. Fungsi yang lain saja begitu banyak yang juga harus equally diperhatikan. Jadi saya mohon kepada Pak Dolfi, ayo walaupun saya 100% juga kalau perlu lebih banyak lagi kita benar-benar memperhatikan kualitas belanja pendidikan. Namun APBN itu tetap merupakan instrumen mengelola begitu banyak tujuan, fungsi, kebutuhan dari rakyat dan perekonomian dan republik ini. Sehingga kami terus mencoba mengelola, bukan dengan niat kita pengen menurunkan atau ingin tidak mengikuti. Itu saja klarifikasinya Bapak Pimpinan. Kalau pergerakan itu adalah memang by design, berarti kita niatnya memang buruk dari awal. Kan by design enggak, RUU-nya kan dibahas dan selalu itu 20% ex ante.
sebelumnya. Expose-nya bisa jadi tadi 17%, 18%. Gitu sih Pak Dolfi. Kalau Pak Dolfi lihat belanja kompensasi subsidi itu kan bisa dari 350 naik jadi 550, pernah waktu itu di tahun 2022. Pak Dolfi ingat kita mencapai hampir 600 triliun. Jadi 20%-nya dari 350 dengan 20%-nya 600 beda banget Pak itu untuk anggaran pendidikan. Itu saja sih Pak. Kalau kita bicara tentang percentage ya memang kesulitan atau dinamika yang harus kelola. Di satu sisi APBN-nya harus tetap berjalan terus, itu yang harus kita kelola secara sangat hati-hati. Mungkin itu Pak untuk mengklarifikasi supaya jangan sampai tadi, karena kalau dilihat dari tabel dan orang kemudian melihat seolah-olah kami dengan sengaja tidak mau mendekatkan kepada 20%. Itu Bapak, terima kasih. Gerak tidurmu seperti atlet, kulitmu bebas gatal dan lecet. Mami Poko Extra Kering, 2 kali lebih elastis. Serap 14 jam, kering seharian, bebas gatal dan lecet. Mami Poko Extra Kering. Masih bisa, Pak Ketua? Biar bisa mengklarifikasi juga apa yang disampaikan Bu Menteri. Yuk. Ya, Bu Menteri, 20% yang 2024 tadi Bu Menteri mengatakan 17%. 3% yang tidak direalisasikan itu, kalau kita hitung dengan nilai, itu 80 triliun. Kalau 80 triliun itu digunakan untuk memperkuat pendidikan kita, itu kan sangat dahsyat. Taruhlah sekarang itu menjadi alokasi untuk makan bergizi gratis di 2025 atau di 2026. Tapi kalau masih nggak terpenuhi lagi 20%, berarti kan ada sesuatu. Secara sistematis, alokasi anggaran kita memang sengaja untuk tidak mencapai 20%. Apalagi kalau kita lihat di posturnya, itu ditaruh di pembiayaan. Tidak mempengaruhi defisit, tapi mempengaruhi utang. Karena pembiayaan ditaruh di bawah, cadangan pendidikan ditaruh di pembiayaan, itu akan mempengaruhi utang. Kecenderungannya tidak direalisasikan. Karena kalau direalisasikan akan nambah utang. Tapi seandainya yang di cadangan pembiayaan, cadangan pendidikan yang ditaruh di pembiayaan dipindahkan di belanja, tidak mungkin tidak direalisasikan. Jadi seolah-olah defisit itu hanya dikontribusi atau paling besar dikontribusikan oleh pendidikan. Padahal defisit kontribusinya bukan dari sektor pendidikan saja, banyak sektor. Kok akhirnya yang dikorbankan anggaran pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi yang dipindah ke cadangan? Kenapa nggak belanja yang lain yang dipindahkan ke cadangan pembiayaan? Kenapa harus anggaran pendidikan? Sehingga anggaran pendidikan seperti kita lihat dalam tabel tidak pernah tercapai 20%. Itu by design menurut saya. Demikian tambahan penjelasannya Pak Ketua. Boleh sebentar lagi ya Pak ya. Silakan Bu. Pak Dolfi itu ini kan terakhir Bu ya. Ini terakhir ya. Tapi ini terakhir Pak Dolfi tahu banget bahwa kalau 20% kita taruh di atas itu pada saat kita mendesain APBN awal kan 20% keseluruhan. Ada yang above the line, ada below the line. Pertama yang disebut below the line atau yang tadi disebut pembiayaan itu karena pertama nature kita nganggap bahwa kalau 20% semuanya dibelanjakan ada kapasitas juga ada kualitas untuk belanja ya Pak ya. Saya masih ingat waktu itu 20% dan kalau dulu kita ingat Pak Misbakun termasuk yang lama di sini, Pak Eki yang ada di sini lama, Pak Dolfi yang lama di sini. Waktu itu kalau sudah mendekati September kita belum mencapai 20%, maka diberikanlah KL itu belanja tambahan di bulan Oktober. 3 bulan Pak, 80 triliun mau dibelanjakan habis jadi apa Pak? That's problem juga. Tapi poin saya Pak Dolfi, niat kita semuanya baik. Maka waktu itu kemudian dibuatlah sebuah wadah yang disebut dana abadi pendidikan supaya jangan sampai karena harus 20% harus habis nanti sekolah yang pagernya nggak rusak diganti pagernya. Saya dengar waktu itu jadi fenomena cara membelanjakan tadi kan Pak Dolfi juga menyampaikan berapa tadi indikator keberhasilan kualitas belanja Pak. Kalau menggunakan tadi indikatornya Pak Dolfi tadi, efisien, ekonomis, bertanggung jawab, kepatutan.
nggak akan mungkin membelanjakan puluhan triliun at the last months. Jadi memang ini mekanisme, kami juga berpikir terus bagaimana satu sisi mengikuti undang-undang dasar, di sisi lain Pak Dolfi minta kualitas belanjanya harus bagus, tata kelola bagus dan segala macam efisien. Di sisi lain dia, jadi memang ini akan kami terus komunikasikan dengan KL dan yang lain. Hanya untuk supaya kita semuanya dalam halaman yang sama sih Pak Dolfi, supaya debat yang sehat mengenai ini saya juga sangat setuju. Tapi tetap at the end of the day kami di Kemenku sebagai bendahara negara itu pendidikan dan fungsi yang lain kami kelola bersama gitu Pak Dolfi. Tanpa mengorbankan loh Pak ya. Tadi Bapak kan seolah-olah oh jangan yang dikorbankan pendidikan, justru kita mau menyelamatkan anggaran pendidikan jangan sampai digunakan untuk kemudian tidak menimbulkan apa yang disebut dampak antar generasi. Demikian Bapak, terima kasih. Ketua mohon satu kali lagi Pak Ketua. Last word ya. Karena Bu Menteri seolah-olah kalau seperti ini, kenapa terjadi seperti yang Ibu Menteri katakan? Karena tidak ada isinya programnya. Sejak awal tidak direncanakan. Kalau sejak awal direncanakan Bu, yang 80 triliun yang tidak digunakan itu sejak awal direncanakan, tidak mungkin tidak digunakan dan terburu-buru menggunakannya di akhir ini. Karena tidak ditaruh di belanja. Maka seperti itu kejadiannya. Sekarang kalau yang Ibu khawatirkan belanja turun naik. Dulu kita pernah mengalami transfer daerah menggunakan rumus. Kita bisa batasi. Kita bisa batasi apabila pendapatan negara karena satu dan lain hal naik, transfernya tetap. Kalau itu asal ada niat bisa kita batasi. Tapi memang ini seolah-olah anggaran pendidikan itu menjadi penyebab utama defisit yang utama. Padahal seluruh kontribusi defisit bukan hanya dari sektor pendidikan. Jadi kalau ini tidak pernah diperbaiki Bu Menteri, tidak akan pernah tercapai 20% anggaran pendidikan dari belanja negara. Demikian. Terima kasih Pak Dolfi dan terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan. Ini harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, negara kita, saya sudah pelajari, kekayaan kita besar. Kita harus bersyukur ke Yang Maha Kuasa. Kita diberi karunia yang sangat besar, yang berlimpah-limpah. Kita mungkin sedikit di antara 200 negara di bumi ini yang memiliki sumber seperti kita. Karena itu saya percaya dan yakin apabila kita nanti pemerintah ini melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita, dan kita harus mengakui semua pendahulu kita, semua presiden, semua menteri, semua pemerintah yang sebelum kita, semua punya jasa pengabdian kepada negara dan bangsa dan rakyat. Janganlah kita menjadi bangsa dan rakyat yang tidak bersyukur kepada pendahulu, kepada orang tua, kepada senior, saudara-saudara sekalian. Tapi dengan segala apa yang sudah disumbangkan, kita sekarang bertanggung jawab. Kita harus berbuat yang lebih baik lagi. Kita harus berbuat yang lebih teliti lagi. Kita harus bekerja yang lebih berani lagi, saudara-saudara sekalian. Yang terutama kita harus berani untuk berjuang menghasilkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat Indonesia.
kebocoran, dari korupsi, dari judi online, dari penyelundupan, dari segala macam manipulasi, segala macam bentuk penipuan dan curang-mencurang, mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang, yang tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Ini yang kita bertekad memperbaiki, dan saya sudah lihat angka-angkanya, dan saya sudah bekerja keras dengan para menteri. Kita punya strategi, kita yakin kita akan memperbaiki hal ini, saudara sekalian. Karena itu saya mohon ketabahan para guru, saya mohon kesabaran para guru, saya mohon kepercayaan para guru kepada kami. Salah satu bentuk daripada strategi kami adalah memberi makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Untuk semua anak-anak Indonesia dan ibu-ibu yang hamil. Waktu saya canangkan program ini, saya diejek, saya ditertawakan, saya dibilang saya ini setengah gila atau mungkin sudah gila. Mana mungkin kasih makan ke semua anak Indonesia? Mana mungkin? Saya katakan mungkin dan akan. Kita harus jadi bangsa yang berani. Jangan sebelum apa-apa, mana mungkin. Menyerah sebelum berusaha. Menyerah sebelum berjuang. Dan saya telah mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin, saya mengajak mereka. Sekarang sungguh-sungguh kita harus berjuang, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita. Sekolah, menurut keyakinan saya, sekolah adalah pusat pembangunan nasional, saudara-saudara sekalian. Sekolah di tiap desa, sekolah di tiap kecamatan, sekolah di setiap kabupaten, inilah pusat pembangunan nasional, saudara sekalian. Karena itu sekolah harus bagus, sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi saya akan menempatkan televisi yang cukup canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Dari layar televisi yang ini kita akan siarkan pelajaran-pelajaran, semua ilmu yang diperlukan, sehingga tidak ada sekolah yang di daerah terpencil, tidak ada sekolah di mana gurunya kurang,
yang tidak bisa menerima pelajaran yang terbaik untuk seluruh anak-anaknya. Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi. Yang akan bekerja keras, yang akan pusing Menko PMK, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains, itu semuanya saya lihat akan tambah pusing, tapi nggak apa-apa. Terhormat, kalian pahlawan untuk rakyat dan untuk guru-guru kita.